Jadi lu nggak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik nggak? Nggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Nah, ini kelihatan sekali nggak ngerti teori ekonomi, nggak ngerti bagaimana ekonomi bekerja. Halo Sobat ODR, ketemu lagi di Jumat Barokah 22 Mei 2026. Kita akan membahas masalah apa? Masalah demo besar-besaran kemarin di Jakarta maupun sekarang ada demo lewat spanduk. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah, tapi kita awalnya harus minta maaf Cak Dodo kepada puluhan ribu guru madrasah dan guru honorer yang tidak terpantau, tidak kita liput, tidak kita tayangkan. Nah ini gambarnya Cak, bagaimana mereka turun ke jalan hujan-hujan untuk melakukan demonstrasi di DPR. Iya, tentu memang harus minta maaf karena ada informasi penting bagi guru dan juga masyarakat Indonesia yang lebih penting dari sekedar pidato presiden dan kita tidak bahas. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, sebenarnya apa itu dari demo itu apa yang mereka tuntut, Cak Jarod? Sama dan tetap minta kesejahteraan. Bagaimana mungkin guru honorer, guru madrasah itu dibayar di bawah upah minimum regional? Bayangkan Cak, nelongso, tidak ada satupun media, mungkin satu dua aja yang meliput mereka. Ya, ini Badan Komunikasi Presiden sudah bekerja secara efektif. Bagaimana informasi yang mengkritisi pemerintah sengaja dikooptasi, tidak diberitakan. Dan peristiwa itu sesungguhnya membuka keprihatinan kita yang sangat mendalam. Bagaimana petugas MBG, tukang masak, tukang cuci piring, dan tukang lap bahan makan digaji lebih besar daripada gaji guru. Ini kan pembodohan dan menjungkir balikkan akal sehat. Guru-guru yang mencerdaskan anak bangsa menjadi relawan guru 20 tahun baru diangkat dan gajinya di bawah standar. Nah, sementara petugas dapur yang baru kerja kemarin sore digaji luar biasa, sehari bisa 100 sampai 150.000, artinya sebulan bisa mencapai 3 juta sampai 3,5. Apa Prabowo dan Gibran itu tidak membaca sejarah, Cak? Bagaimana dulu Kaisar Jepang ketika kalah dalam Perang Dunia, pertama kali yang ditanyakan adalah berapa sisa guru yang ada? Coba bayangkan, banyak guru, Cak. Pertama, Prabowo sudah selesai dengan urusannya. Karena urusan dia hanya mengejar status presiden. Jadi di dalam biografi dia yang penting pernah menjadi presiden. Titik. Kata banyak netizen juga bahwa Prabowo memang tidak punya kepentingan lain karena kepentingannya sudah terpenuhi. Bahwa sekarang mengalokasi APBN, mengelola APBN, ya itu memang tugas yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Kalau Gibran, ya memang ini anak sejak lahir memang sudah bermasalah dan tidak bisa berharap dari orang ini. Ini kan bagian dari cara pembodohan oleh para termul bahwa Gibran ini yang penting nanti didampingi oleh orang-orang profesional, orang-orang pintar. Jadi Wapres itu hanya simbol. Lagi-lagi ini pembodohan. Ketika dibandingkan dengan Wapres zaman dulu misalnya, Muhammad Hatta, ada Malik, Sri Sultan, dibandingkan dengan Gibran, termul-termul bilang itu kan masa lalu. Yang penting sekarang. Nah ini kan pembodohan yang sangat menjijikkan buat saya. Makanya Cak, itu BEM UGM itu marah dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan dalam baliho besar berupa surat raksasa dipasang di gerbang kampus UGM Bulak Sumur. Wah keren Cak. Cuman masalahnya gini Cak. Itu surat baliho itu ditayangkan Kamis pagi. Kamis siang itu wes dicopot sama rektorat Cak. Iya, tapi alasan pencopotannya adalah itu mengganggu dan bukan peruntukan. Kalau itu sepakat, tidak masalah. Tapi yang penting ada sikap kritis dari BEM UGM yang mewakili perasaan hati masyarakat Indonesia bahwa ini negara memang dipimpin oleh sosok yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Yang satu sibuk dengan pencitraan, yang satu lagi membangun narasi-narasi yang absurd, yang susah diterjemahkan. Nah, UGM sebagai kampus mengatakan bahwa itu bukan sikap resmi kampus. Ya nggak masalah menyatakan bukan sikap resmi kampus, tapi kan apakah publik percaya? Apakah publik juga percaya dengan narasi Ova Emilia, rektor UGM yang menyatakan ijazah Jokowi asli?
Kan itu, mau bilang resmi, setengah resmi atau tidak resmi, buat masyarakat tidak peduli. Jadi kalau mau fair ya, lihat aja medsos. Apa pendapat dan persepsi masyarakat atas terjadi kejadian politik ekonomi hari ini. Itu potret yang sesungguhnya, tanpa polesan. Jadi semakin terkikis kepercayaan masyarakat publik terhadap UGM, sebuah kampus besar dulunya. Karena apa? Sekarang diobok-obok sama Jokowi berlanjut sampai sekarang. Dan BEM UGM secara kritis memasang spanduk itu sebagai bentuk apa? Sebentuk aspirasi bagaimana keresahan publik yang kita ini bukan sekedar omong kosong, tapi berdasarkan fakta yang apa yang dirasakan masyarakat. Ekonomi tidak beranjak, ekspor tidak ada, makanya dia memasang permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kami membiarkan Prabowo dan Gibran duduk sebagai presiden dan wakil presiden, ya. Ya, apapun meskipun terlambat, tapi ini tetap lebih baik dan kita apresiasi anak-anak BEM UGM ini yang berhasil melakukan itu. Karena tanpa itu sikap BEM nanti akan diterjemahkan sama dengan sikap rektor. Jadi meskipun sudah diturunkan, tapi sudah ada momen yang bisa dipotret bahwa ini anak-anak UGM ini memang memiliki kepedulian terhadap rakyat Indonesia dan harus minta maaf atas kecolongannya presiden dan wapres yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi harusnya kampus-kampus lain segera bersuara, segera memberikan pendapat, segera menolong nih rakyat Indonesia ini sebentar lagi akan lebih susah hidupnya karena dolar sudah mencapai 17.600. Ya itu yang dikhawatirkan oleh BEM UGM, Cak. Dia menangkap kegelisahan, kegerahan. Karena apa? Di medsos itu ada influencer-influencer, saya menyebutnya sebagai pasar istana. Sudah ngawur terang-terang, Cak. Bahkan menyebutkan, bayangkan pelemahan rupiah itu disengaja. Kenapa? Supaya ekspor cuan. Ini logika jungkir balik, ya. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simpel aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simpel, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Nggak bisa kita ngomong seperti itu begitu saja. Kondisinya berbeda ketika Taiwan memulai ekspor, Jepang memulai ekspor, Korea Selatan, Cina. Beda kondisinya. Untuk bisa menjadikan suatu strategi harus komprehensif. Bank sentralnya nggak nahan itu pelemahan. Ini coba lihat. Indonesia Bank Sentral sejak Desember kemarin sampai sekarang sudah mengeluarkan sekitar 10 miliar US dollar untuk menahan rupiah supaya tidak jatuh terlalu jauh. 10 miliar loh, itu artinya berapa? 170 triliun rupiah untuk menahan. Kan sering kita lihat tuh, hari Jumat harganya udah 16.800 ditahan oleh BI menjadi 16.600. Hari Senin udah naik lagi di atas 17.000 begitu. Akhirnya BI harus gelontorkan lagi. Setiap bulan 2-3 miliar US dollar. Ini kalau betul dikatakan bahwa pelemahan rupiah disengaja, ini pembodohan dan penololan serta pendunguan yang sangat akut. Karena kalau memang betul itu disengaja, kenapa juga BI melakukan intervensi? Kenapa juga pakar-pakar ekonomi menyayangkan rupiah melemah? Kenapa juga para peneliti, kemudian lembaga-lembaga survei lain, lembaga penelitian lain melakukan strategi menghadapi pelemahan rupiah? Dari situ aja sudah bisa membantah buzzer-buzzer istana yang menyampaikan narasi-narasi pembodohan itu tadi. Nah, ekspor itu yang besar itu hanya 3, sawit, batu bara, dan logam. Ya mereka yang menikmati ekspor. Dan 70% barang-barang yang dipakai rakyat Indonesia dari baju, pakaian, elektronik, semua plastik termasuk ini tusuk gigi, itu bahan bakunya impor yang mencapai 70%. Bagaimana mungkin itu tidak berdampak pada rakyat Indonesia? Ketika dolar tinggi, artinya rakyat Indonesia harus mengeluarkan duit lebih banyak lagi. Masa hal sederhana itu harus dinormalisasi oleh buzzer-buzzer yang tidak punya tanggung jawab itu? Ini ada semacam upaya bagaimana pemerintah mati-matian mendatangkan investasi. Dikritik sama Retna Kasari sama
siapa? Ferry Irawan tadi Ferry. menyebutkan bahwa ekspor kita itu hanya 1% bandingkan dengan import 10%. Ini sudah timpang. Terus saya menemukan fakta bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu begitu repotnya datang ke Singapura mendatangkan para pengusaha untuk meyakinkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tunggu bulan Juli, artinya apa? Pelemahan rupiah nggak mungkin disengaja. Karena apa? Yang bisa disengaja itu adalah negara besar. Jepang, Amerika yang devizanya sudah kelewat besar ya. Dan ekspornya sudah nggak tertahankan. Sehingga ketika kurs mereka menguat, wah ini bahaya. Karena apa? Harusnya dilemahkan. Itu yang terjadi pada negara sahabat. Silakan ya, closing statement kepada para ternak-ternak lainnya ya. Iya, sebelum closing, saya ingin menyampaikan bahwa ini rezim ini sudah babak belur. Akhirnya secara membabi buta mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru semakin memperburuk keadaan rakyat Indonesia. Saya heran kenapa bisa seperti itu. Padahal sudah ada tim komunikasi yang berlapis-lapis di istana, ada Kominfo, ada Menteri Perdagangan, mereka diam semua. Apakah karena tidak tahu, takut, atau ya memang bodoh, kita nggak tahu. Tapi dari soal pelemahan rupiah itu bisa saya sampaikan kesimpulannya begini, Cak. Jadi pelemahan rupiah, pernyataan yang mengatakan pelemahan rupiah menguntungkan Indonesia adalah narasi sesat yang sok pintar di podium, tetapi menyesakkan dapur rakyat Indonesia. Ini akrobat retorika menutupi rapuhnya fondasi industri nasional yang bergantung pada impor hingga 70%. Industri kimia, tekstil, elektronik, migas, farmasi, otomotif, hidup dari transaksi dolar. Artinya ketika rupiah ambruk, biaya produksi ikut meledak. Harga barang naik, ongkos distribusi membengkak, dan rakyat kembali dipaksa membeli kebutuhan hidup dengan harga selangit. Aneh sekali sebagian elit masih menjual dongeng lama seolah rupiah lemah adalah berkah ekspor. Padahal kenyataannya isi rumah rakyat Indonesia dari obat, alat elektronik, pakaian hingga komponen kendaraan dipenuhi produk yang bergantung pada bahan baku impor. Rupiah terjungkal itu alarm keras bahwa ekonomi nasional terlalu lama dibangun di atas ketergantungan, bukan kemandirian. Jika anjloknya rupiah terus dipoles sebagai keuntungan, maka itu bukan mencerdaskan, melainkan pembodohan publik secara sistematis. Demikian, saudara, terima kasih telah membersamai kami berdua. Tetap istiqomah, asal muncadul, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam freedom and fairness. Nah, jadi kalau strategi pelemahan mata uang rupiah itu sebagai strategi untuk menguasai pasar internasional, ada syaratnya. Syaratnya cadangan devisa kita harus besar, surplus perdagangan kita sudah besar. Lalu kemudian infrastruktur perdagangan dan produksi nasionalnya sudah matang di Indonesia. Artinya supply chain akan mantap. Ini kita apa-apa import, bahan mentahnya, import bahan bakunya, import bahan kimia, import packagingnya, import. Lalu kemudian yang kita punya cuma tenaga kerja dan market di domestik. Makanya kebanyakan kita akhirnya fokus domestik. Yang kita ekspor apa? Sumber daya alam kan? Sumber daya alam itu akan bagus kalau harganya naik terus. Ini sumber daya alam kita kebanyakan adalah produk mentah. Lalu kemudian kita jualnya itu harganya berfluktuasi internasional. Kalau harga turun, itu kalau rupiahnya dibikin melemah, sampai kapanpun tidak akan menguntungkan bagi bangsa kita. Tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang baik bagi kita. Jadi ketika sekarang rupiah ini melemah, dampaknya ke kita semua. BBM harus dibayar pakai dolar. Lalu kemudian kita yang mau usaha, bahan bakunya, semuanya kita harus gunakan dengan membayar dengan dolar. Karena sebagian besar adalah impor. Akibatnya biaya produksi jadi mahal. Kalau biaya produksi mahal dan kemudian buruh kita yang bekerja pasti akan minta naik upah pada akhir tahun depan. Gimana nih keadaan? Bagaimana menurut kalian? Benarkah bahwa itu adalah strategi? Jadi bagi mereka yang ngomong sebagai influencer agak berhati-hati. Masyarakat kita semakin pandai dan ekonomi tidak bisa dilihat sepotong-potong. Semuanya harus konsisten menjadi satu kesatuan.